Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, semua pasti sehat ya. Itu adalah doa kami Bapak Ibu Guru. Puji Tuhan, kita sebelum belajar kembali pada hari ini, kita akan memulai dengan merenungkan kembali firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Mari. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini. Kesempatan kembali Tuhan berikan kepada kami hari yang indah, hari yang penuh dengan berkat. Kami percaya karena Tuhan menyertai kami sekalipun masih dalam musim pandemi. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Mari berkati setiap kami, anak-anak-Mu juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biar firman ini boleh menjadi rema buat kami dan menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengar untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, anak-anak sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 6. Mem Ratna bacakan. Kebahagiaan orang fasik semu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa nasihat yang diberikan oleh Daud, yang diilhami oleh Roh Kudus kepada setiap kita pagi hari ini. Yang pertama adalah jangan marah atau iri melihat orang yang curang atau jahat dalam kehidupannya. Anak-anak mungkin di dalam hari-hari ini ketika mengerjakan pekerjaannya, tugas-tugasnya, sekolah, mungkin ada teman-temannya yang malas-malasan, sedangkan kamu mengerjakan dengan baik, kemudian kamu menjadi iri, kemudian kamu semangatmu menjadi turun. Ada beberapa anak memperhatikan begitu karena temannya malas jadi ikut malas, ya. Kok dia nggak ngerjakan, kok enak ya, gitu ya. Pas aku ikut-ikutan. Jangan anak-anak. Firman Tuhan katakan, jangan iri melihat mereka yang curang. Kelihatannya mereka baik-baik saja, ya. Kelihatannya saat ini baik-baik saja. Tetapi firman Tuhan katakan, mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tuhan tidak mau kita iri kepada orang yang tidak benar jalannya, tidak benar kehidupannya, ya. Orang-orang yang curang atau jahat di mata Tuhan. Karena apa? Karena di akhir hidup mereka akan mengalami kesulitan, anak-anak, ya. Jadi jangan iri, jangan melihat mereka sekarang, ya. Kecuali kalau mereka teman-temanmu pada waktu titik tertentu Tuhan berikan kesempatan untuk bertobat, berubah, mereka akan memiliki kehidupan yang baik ke depannya. Tapi kalau tidak, firman Tuhan katakan akhir hidupnya akan tidak enak sekali. Karena itu, tetaplah jangan marah, jangan iri hati, tetapi perhatikan ayat berikutnya, yaitu yang kedua, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Nasihat Tuhan yang pertama tadi, jangan iri, jangan marah. Yang kedua, kamu harus tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik, ya. Anak-anak sekalian, kita harus sadar bahwa ada pribadi yang care sama hidup kita.
ada pribadi yang berkuasa yang memperhatikan hidupmu dan hidup saya. Dan sebenarnya dia adalah pribadi yang memiliki hidup kita, yaitu Tuhan, ya. Dia memperhatikan kita, ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik, ada gandengannya ya. Tidak hanya percaya, tapi juga melakukan yang baik, maka akan ada hal-hal yang Tuhan akan kerjakan buat kita selanjutnya nanti, ya. Ada bagian yang kita kerjakan dan ada bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Ada cause, ada efek, ada sebab, ada akibat. Dan apa yang kita kerjakan Tuhan melihat, ya. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, lagu sekolah minggu ini sangat tepat, ya. Anak-anak, apa yang akan Tuhan kerjakan ketika kita melakukan? Kita lihat selanjutnya. Masih di pasal 37 ayat yang ketiga, katakan, selain percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik, yaitu yang kedua adalah diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, di musim pandemi ini memang banyak hal yang tidak enak. Gak bisa keluar-keluar dengan bebas, tidak bisa pergi kemana-mana dengan bebas, ya. Kita harus di dalam, kita harus tetap di rumah, belajar dari rumah. Tetap kerjakan dengan baik, diam di negeri dan berlakulah setia. Firman Tuhan katakan. Minggu-minggu yang lalu pernah Mem Ratna katakan apa itu setia. Setia di sini dalam arti kita melakukan tetap hal-hal yang baik dengan tetap setia, tidak berubah, ya. Tadi di sebelumnya katakan percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, yang setia. Melakukan sesuatu yang baik dengan setia, terus menerus, ya. Tidak bosan-bosan. Mengerjakan tugas-tugas dengan setia, ya. Mengisi waktu-waktu ini dengan hal-hal yang baik terus menerus, ya. Adik-adik, anak-anak pasti tahu apa itu yang baik, ya. Sesuai dengan firman Tuhan, lakukan dengan terus menerus, ya, apa yang baik di mata Tuhan, ya. Dan selanjutnya di ayat keempat adalah dan bergembiralah karena Tuhan. Nah, Tuhan mau di musim-musim ini kita tetap bergembira. Bukan karena hal-hal yang bisa kita lihat, tetapi karena Tuhan. Kita bergembira, kita bersuka cita karena Tuhan menyertai kamu dan saya. Karena janji-janjinya dalam firman Tuhan. Karena firman-Nya. Karena Tuhan baik, ya. Dalam segala keadaan kita memilih untuk bersyukur. Nah, ini namanya kita bergembira karena Tuhan, ya. Ketika mengalami sesuatu yang tidak enak, kamu milih untuk tetap bersuka cita, itu bagus, ya. Misalnya contoh saat ini tidak bisa keluar atau tidak bisa, mungkin yang di asrama tidak bisa pulang dulu karena harus di asrama, tapi kalian tetap bergembira karena kalian tahu bahwa Tuhan ada bersama kalian. Nah, ini bergembira karena Tuhan, ya. Maka apa yang akan terjadi, anak-anak? Ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Maka ayat keempat B, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, ya. Yang pertama, ketika kita melakukan hal-hal yang tadi Mem Ratna sebutkan, Tuhan memiliki bagiannya, Dia memperhatikan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Ya, seperti orang tua yang tahu apa yang diinginkan anaknya, ya. Ketika anaknya do good, ya, melakukan segala sesuatu dengan manis, dengan baik, orang tua ini tidak sampai hati, dia pasti ingin memberikan sesuatu yang anaknya mau, ya. Demikian juga dengan Tuhan. Just do your part, do your best, and God will do the rest. Ya, ada pepatah seperti itu.
Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dan yang kedua adalah apa yang akan Dia lakukan di ayat yang ke-6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan akan mempromosikan kamu, promote you. Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan membuat jalan buat kamu dan saya ketika kita melakukan hal-hal di atas tadi. Saya teringat Daud. Kalian tahu cerita Daud? Daud ini dia harus menggembalakan hanya 3 ekor ya, sekitar 3 ekor domba. Jauh dari kakak-kakaknya yang harus pergi berperang, yang dipilih oleh raja karena mereka badannya kekar, bagus ya. Dan Daud ini yang paling kecil dan tidak diperhitungkan ya. Dia hanya harus mengembalakan dombanya di padang rumput. Tidak ada temannya, anak-anak ya kan. Mungkin malah harus menjaga dari singa, dari beruang ya, dari hewan-hewan liar. Domba yang cuma sedikit ini ya, jauh dari keramaian ya, hanya bertemankan dombanya dan gitar ya, atau kecapi zaman itu ya. Tetapi kalian tahu Daud melakukannya dengan setia ya. Bahkan sekalipun tidak ada yang lihat, dia pertaruhkan nyawanya untuk melindungi 3 ekor dombanya ya, yang sederhana ini. Dia pertaruhkan nyawanya. Tapi karena dia setia melakukan hal yang kecil ya, dan dia suka memuji Tuhan di tengah padang rumput itu. Dia dalam keheningan, dia mengingat Tuhan. Muncul mazmur-mazmur ya yang indah-indah. Itu muncul ketika dia ada di padang rumput, adik-adik. Kebanyakan ya, itu mazmur-mazmurnya muncul. Dan dia tetap bergembira dengan keadaannya. Kalian tahu di akhir hidupnya ya, dia dipromosikan Tuhan untuk menjadi kepercayaan Saul ya. Dia menggantikan Saul menjadi raja. Nah, dari yang sederhana, dari hal-hal yang dia lakukan baik, dia percaya kepada Tuhan. Dia tetap melakukan yang baik, bertanggung jawab dengan apa yang dia diberikan kepada dia walaupun kecil. Setia melakukan hal yang benar ya. Dan dia tetap bergembira karena Tuhan. Daud menjadi orang yang dikenan Tuhan dan diangkat Tuhan pada waktunya ya, dan dia menjadi berkat luar biasa, dan dia menjadi raja yang penuh dengan kemenangan dalam peperangan ya. Anak-anak sekalian, demikian. Jadi mari kita tetap melakukan apa yang baik, yang setia, tetap percaya kepada Tuhan dan bergembira karena Dia. Jangan marah, jangan iri kepada orang-orang yang tidak melakukan apa yang seperti Tuhan inginkan. Karena pada akhirnya Tuhan akan mengangkat kamu dan saya, memberkati engkau, membawa engkau kepada segala hal yang baik. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang terakhir dikatakan ayat 23, pasal 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Hal yang lebih menyenangkan, lebih menggembirakan, lebih menguatkan adalah kalau Tuhan ada menopang kau dan saya, itu lebih dari segalanya. Oke, anak-anak, mari kita lalui hari ini dengan percaya kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar untuk mempercayai Tuhan, tetap melakukan yang baik, diam di negeri dan setia, dan terus bergembira bersukacita karena Tuhan. Mari bawa kami untuk tidak marah dan iri hati kepada orang-orang lain yang mungkin tidak melakukan seperti yang Kau lakukan. Biarlah kami tetap menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Berkati anak-anak,
supaya anak-anak tetap bersemangat mengerjakan tugas-tugas di sekolahnya melalui online, melakukan apa yang baik, tetap setia, dan terus bergembira karena Tuhan. Biarlah anak-anak diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan mereka boleh melihat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang akan menerjemahkan lebih lagi firman-Mu ini dalam hati setiap kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.